Cek, cek. Yo, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Mohon maaf nih, kedepannya mungkin suara gue bakal lebih serak karena kebetulan gue sedang terkena penyakit pilek. Tapi tenang aja, insya Allah gue nggak bakal kena corona atau enggak saat ini nggak kena corona. Tapi gue kena pilek ini mungkin karena gue sering begadang akhir-akhir ini nonton Euro. Jadi balik lagi dengan gue yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jadi pada video ini gue bakal bahas film Arrival, tepatnya tentang ending film Arrival, di mana bahasa bisa mempengaruhi masa depan. So kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film dan apa motivasi yang melandasi suatu film dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Konsep tentang luar angkasa pada dasarnya sangat rumit. Dalam film seperti Ad Astra, 2001: A Space Odyssey, dan Interstellar, di mana aturan tentang ruang angkasa terus dipertanyakan, tapi ada satu elemen yang selalu menjadi fokus di setiap film tentang luar angkasa, yakni waktu. Entah film tentang astronot yang terjun ke wilayah kosmos yang belum dipetakan, atau sekedar melakukan ekspedisi ke bulan, satu hal yang pasti bahwa waktu berfungsi secara berbeda di ruang angkasa. Drama sci-fi tahun 2016 karya Denis Villeneuve, yakni Arrival, membawa studi waktu ke tingkat yang lebih baru lagi. Mengadaptasi cerita pendek karya Ted Chiang berjudul Story of Your Life, Villeneuve dan penulis skenario Eric Heisserer menganggap film ini sebagai kesempatan mereka mengemukakan makhluk apa yang mungkin bisa mengajari kita tentang waktu. Jawabannya adalah makhluk luar angkasa. Dengan menggunakan struktur naratif abstrak yang halus, mereka mempertimbangkan apa perbedaan antara bagaimana kita diajarkan untuk berpikir tentang waktu dan bagaimana hal itu benar-benar terjadi. Arrival dimulai dengan berita bahwa ada 12 pesawat alien yang tiba-tiba muncul di bumi. Ahli bahasa terhormat, yakni Louis Banks, yang diperankan oleh Amy Adams, direkrut oleh militer Amerika Serikat untuk mengunjungi salah satu lokasi pendaratan pesawat alien itu dan berusaha berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa yang ada di pesawat alien itu. Dia bekerja sama dengan fisikawan bernama Ian Donnelly yang diperankan oleh Jeremy Renner, sang Hawkeye, untuk meneliti bahasa makhluk yang kemudian dipanggil sebagai heptapod. Heptapod berkomunikasi menggunakan zat tinta yang mereka tempelkan di kaca pesawat luar angkasa mereka. Di akhir film, Louis telah menggunakan keahliannya untuk berhasil menguasai kosakata alien, dan dia membagikan kunci bahasa yang dia buat pada kelompok ilmuwan dan negara di mana pesawat luar angkasa yang lain mendarat. Tetapi, ketika Cina dengan tim ahli bahasa mereka berhasil menafsirkan kata dari heptapod yang berbunyi ancaman, otoritas negara Cina lalu memutuskan hubungan informasi mereka dengan negara lain, yang kemudian mulai banyak diikuti oleh negara-negara lain juga. Situasi berada di luar kendali. Cina mengeluarkan peringatan kepada heptapod berisi ultimatum. Apabila heptapod tidak pergi dari wilayah Cina, maka Cina akan menghancurkan kapal heptapod. Para pemimpin negara lain mulai melakukan inisiasi yang sama dengan Cina. Kondisi ini sangat buruk karena Ian menganggap setiap negara harus saling terbuka dan saling berbagi informasi agar setiap bagian komunikasi dari si alien dapat disatukan untuk mengungkapkan pesan lengkap dari heptapod. Louis tahu bahwa sangat penting bagi penduduk bumi untuk tetap melanjutkan hubungan mereka dengan heptapod. Itu karena siapapun yang berkomunikasi langsung dan memahami bahasa heptapod tidak bisa lagi melihat waktu secara linear. Itulah yang terjadi pada Louis, bahwa dari setiap kenangan anaknya yang ia lihat selama ini, rupanya itu bukanlah kenangan dari masa lalu, melainkan penglihatan dari masa depan. Terungkap juga bahwa nanti Louis akan menikah dengan Ian, dan Ian akan meninggalkan Louis karena selama ini Louis merahasiakan kemampuannya dalam melihat masa depan. Meskipun demikian, Louis tidak mengubah masa depannya. Dia tetap memastikan bahwa manusia dan alien harus terus hidup berdampingan dengan memberitahu jenderal tertinggi Cina, yakni Jenderal Chang, kata-kata terakhir istrinya yang kemudian membuat Jenderal Chang percaya dengan perkataan Louis dan membatalkan rencana Cina menyerang pesawat luar angkasa. Setelah itu, Louis melanjutkan hidup seperti yang sudah ia ketahui,
Ia menikah dengan Ian, punya anak yang kemudian diberi nama Hana, dan Hana meninggal di usia belia karena kanker. Untuk benar-benar memahami kompleksitas waktu di film ini, pertama kita harus terbiasa dengan Sapir-Whorf Hypothesis yang dikemukakan Ian pada scene pertamanya di film ini. Dikemukakan pertama oleh Edward Sapir pada tahun 1929, teori itu menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara bahasa, budaya, dan pikiran seorang penutur dalam membentuk pengalaman kita tentang dunia. Ini memanifestasikan dirinya dengan cara yang jelas dan halus dalam masyarakat kita. Salah satu contohnya bisa kita lihat pada kategorisasi profesi berdasarkan gender. Misalnya, perbedaan antara aktor dan aktris yang kemudian menginformasikan cara kita memandang pria dan wanita secara berbeda. Namun dalam Arrival, Sapir-Whorf Hypothesis diberi arti yang baru. Sebelum Louis sepenuhnya memahami bahasa alien, dia diberi petunjuk tentang pikirannya yang kerap memunculkan suatu kenangan. Semakin dekat dia memahami heptapod, semakin banyak penglihatan yang dia miliki tentang Hana. Dan di akhir film, Louis diberitahu bahwa anak yang ada di kepalanya itu adalah anaknya dari masa depan, yang kemudian menjadi bukti bahwa otak Louis telah dipengaruhi seiring ia mengetahui bahasa alien. Tapi bukan tugas heptapod untuk mengendalikan masa depan. Mereka bertindak sebagai entitas yang maha tahu, di mana mereka memberikan manusia alat untuk melihat masa depan. Tentu saja ini menimbulkan banyak pertanyaan filosofis. Apakah bahasa baru ini membuktikan keberadaan takdir? Atau apakah itu hanya mendorong sudut pandang eksistensial saja? Jawabannya tergolong rumit sebenarnya. Pada akhirnya, kesimpulannya bisa keduanya. Meskipun tidak ada scene dalam film Arrival yang bertentangan dengan ramalan yang dimiliki oleh Louis, tapi semuanya pada akhirnya adalah pilihannya Louis. Seperti ketika Ian melamar Louis. Louis bisa saja menolak lamaran Ian sehingga ia tak perlu melahirkan Hana dan menerima kenangan-kenangan pahit yang ia tahu akan ia alami di masa depan. Dia menerima lamaran Ian karena ia ingin masa lalu berjalan seperti yang dia ketahui. Kedua pilihan ini dibuat secara independen, hanya dengan pengetahuan yang lebih besar karena sudah melihat masa depan sebelumnya. Tidak pernah sepenuhnya dijelaskan kenapa heptapod ingin datang ke bumi dan memberikan bahasa atau alat penglihat masa depan ini ke umat manusia. Tetapi kemungkinan mereka tahu bahwa alat ini akan membuat dunia menjadi lebih baik. Ketika berbicara tentang makhluk eksistensial seperti manusia, kita membutuhkan semua yang kita dapatkan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan jika kita tahu sesuatu akan menjadi hal yang benar, kita pasti akan melakukannya. Dan ketika tahu bahwa tindakan kita akan berakhir buruk, kita bisa menghindarinya atau tetap menjalankannya, yang kemudian membuktikan ketekunan cinta, kerapuhan, dan semua hal yang menjadikan kita sebagai manusia. Videonya selesai.